Halo founders, selamat datang kembali di Share Founder. Untuk yang baru pertama kali menonton channel ini, kenalin gue Bintang. Di video kali ini, gue ingin membahas kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para founder pemula di tahun-tahun pertama startup mereka. Yang pertama, mereka mencoba memecahkan masalah yang sebenarnya nggak mereka pedulikan. Salah satu hal yang sering gue lihat adalah banyak startup yang gagal disebabkan oleh fakta bahwa para founder ini sebenarnya nggak terlalu menyukai masalah yang mereka coba pecahkan. Awalnya mereka mencoba memilih mungkin masalah yang menurut mereka akan diinginkan banyak orang, atau mereka pikir kalau mengerjakan masalah tersebut, startup mereka bisa tumbuh dengan cepat karena marketnya mungkin bagus, atau bahkan mereka berpikir karena keren aja gitu. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang mereka rela untuk mencurahkan banyak waktu. Kayak mungkin bisa 5 sampai 10 tahun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya, para founder ini nggak memiliki hubungan yang personal atau mendalam dengan masalah yang mereka coba pecahkan. Sehingga nggak ada motivasi yang cukup panjang untuk bertahan. Yang kedua, nggak melakukan percakapan yang transparan dengan co-founder. Ini salah satu topik yang sangat sering juga menjadi drama di startup. Biasanya masalahnya terjadi karena pembagian tugas yang nggak jelas. Misalnya, siapa yang bertugas untuk mendevelop produk, siapa yang bertugas untuk melakukan sales dan marketing, dan seterusnya. Dan ketika lo enggan membicarakan hal-hal tersebut dengan gamblang, akibatnya mungkin lo merasa kontribusi dari co-founder lo nggak sebanding dengan apa yang lo lakukan, atau mungkin sebaliknya. Akibatnya ada semacam kekesalan atau kebencian yang menumpuk, dan kalau hal ini udah terjadi, dan lo baru melakukan diskusi, kebanyakan diskusi tersebut hanya akan menuju ke pertengkaran atau bahkan perkelahian. Yang selanjutnya adalah tidak launching produk kita secepatnya. Ketika kita mendengar kata launching, mungkin yang ada di bayangan kita adalah acara besar, mengundang media, nanti bisa diliput di koran-koran terkenal misalnya, dan seterusnya. Dan mungkin lo merasa produk lo belum siap untuk exposure tersebut. Padahal kalau kita pikirkan, produk-produk yang sering kita pakai sekarang nih misalnya Google, Facebook, Instagram, TikTok, hampir nggak ada yang kita ingat seperti apa mereka saat pertama kali di launching ke market. Jadi sebenarnya launching ini, dalam pengertian ini, bukanlah hal yang signifikan. Buat gue, launching itu sesimpel sesegera mungkin menunjukkan produk lo ke beberapa customer awal dalam bentuk MVP atau minimum viable product yang udah pasti belum sempurna. Dan di situ lo ingin sesegera mungkin mendapatkan feedback dari user pertama lo dan memvalidasi apakah produk yang sedang lo kembangkan itu benar-benar diinginkan oleh user. Dalam pengertian ini, kita bahkan bisa melakukan launching berkali-kali. Misalnya launching MVP 1, launching MVP 2, dan seterusnya. Jadi intinya, launching sesegera mungkin dan validasi produk lo di depan customer langsung. Minta feedback mereka dan iterasi. Nah, yang selanjutnya adalah tidak memiliki metrik-metrik utama yang diukur. Metrik-metrik ini sangat penting untuk startup tahap awal bisa menentukan performa mereka apakah lagi oke, biasa-biasa aja atau bahkan lagi menurun. Kalau lo nggak punya metrik-metrik yang diukur ini sama kayak lo menerbangkan pesawat tanpa tahu tujuannya kemana. Dan biasanya di awal lo hanya bisa fokus di 2 sampai 3 metrik. Dan gue juga udah bikin video lain untuk membahas metrik-metrik penting untuk startup B2C yang bisa lo cek linknya di deskripsi. Yang selanjutnya adalah prioritas yang buruk. Tugas kita sebagai founder startup tahap awal itu sebenarnya hanya secepatnya meluncurkan produk kita ke market, meminta feedback user, dan melakukan iterasi sampai MVP kita makin sempurna. Tapi gue yakin pasti akan ada aja distraksi yang datang seperti undangan conference, undangan pembicara, atau acara-acara sejenisnya. Menurut gue kalau acara-acara ini tidak bisa mendukung upaya lo untuk memperbaiki produk lo, memperlebar kesempatan lo untuk mendapatkan semakin banyak user dan berbicara langsung kepada user, sebaiknya lo tolak dulu acara-acara tersebut dan kembali fokus untuk pengembangan produk dan berbicara ke user-user lo. Oke, jadi itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang harus diwaspadai oleh para founder startup tahap awal. Gue yakin lo mungkin bisa menyebutkan nama sebuah startup di luar sana yang telah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut tapi ternyata tetap sukses. Gue rasa itu adalah sebuah pengecualian, dan kalau lo ingin mencoba meningkatkan peluang kesuksesan startup lo, gue sarankan untuk berusaha semaksimal mungkin meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan tadi. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman atau ke founder lain yang lo pikir bisa berguna buat mereka juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.